Yang yang keempat adalah meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan karena memang itu profesi yang saya jalankan selama 36 tahun. Dan tahun 97 pun ketika seluruh aparat sudah tidak bisa membersihkan judi lagi, 97 saya hajar judi di ibu kota ini. Dalam sekali nangkep rata-rata 500 orang sekali nangkep. Kemudian ketika meletus kasus Trisakti 12 Mei, saya juga orang pertama yang bisa masuk ke kamar jenazah. Saya pula yang pertama kali bisa masuk ke perguruan tinggi Trisakti. Dan pada bulan Mei, saya satu-satunya tentara yang bisa masuk ke semua perguruan tinggi, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Tentara lain masuk ditelanjangi. Pernah suatu saat UKI itu dikepung sama panser, sama gara-gara tentara masuk ditelanjangi sama mahasiswa tahun 98. Tapi syukur alhamdulillah pada waktu itu saya bisa masuk ke semua perguruan tinggi tanpa ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa pada diri saya. Oleh karena itu di dalam meningkatkan keamanan di Jakarta itu, saya akan tetap menggunakan pendekatan kemanusiaan dari hati ke hati dengan langkah-langkah preventif dan represif. Preemptif itu semua manusia itu punya hati. Kalau didekati, diajak bicara, pasti mau. Kalau diajak baik, pasti mau. Karena semua manusia itu juga ingin berbuat baik. Semua manusia itu juga ingin berbuat baik. Oleh karena itu saya akan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang sering berkelahi. Kemudian saya akan meningkatkan interaksi di antara generasi muda. Meningkatkan interaksi dalam bentuk kompetisi, apakah itu olahraga, seni, budaya. Seni dan budaya akan saya dukung lagi, agar manusia itu punya kehalusan budi. Sekarang ini sudah kehalusan budi itu sudah mulai semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Karena memang seni dan budaya diabaikan. Agama hanya di mulut, tidak diterjemahkan dalam sikap dan perilaku, sehingga nilai-nilai kasih sayang itu sudah jauh dari masyarakat ini. Akibatnya yang terjadi adalah baku hantam, saling membunuh, dan lain sebagainya. Mungkin mereka karena tidak sadar. Kalau mereka itu kita dekati dari ke hati, agama itu kita tanamkan sebagaimana mestinya. Seni dan budaya itu juga diajarkan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nanti mereka pasti akan tersentuh. Sehingga kalau ada interaksi olahraga, seni, dan budaya, pasti mereka akan mengedepankan nilai-nilai budi pekerti. Inilah preventif. Kemudian preventif, setiap aparat, apakah itu pemerintah daerah maupun aparat keamanan, harus selalu hadir, tidak boleh apatis pada kegiatan-kegiatan yang bersifat massal. Dan kehadiran aparat pemerintah daerah dan aparat keamanan itu akan memberikan efek deter terhadap munculnya kejahatan. Tidak mungkin kejahatan itu terjadi di depan seorang petugas polisi yang sedang bertugas. Pasti kejahatan itu akan terjadi jauh dari kehadiran aparat keamanan. Kalau kehadirannya itu kehadiran itu masih di semua sudut-sudut yang banyak terjadi pelanggaran, insya Allah ini akan menjadi langkah preventif. Langkah represif, kalau orang itu sudah diberitahu tidak mau mengerti dan dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tentu hukum harus ditegakkan. Biar langit akan runtuh, hukum tetap harus ditegakkan.
sehingga tidak lagi terjadi kekerasan-kekerasan di dalam masyarakat, tidak ada lagi nanti arogansi di dalam masyarakat ini, karena semuanya berhubungan saling mencintai, saling menyayangi. Karena hakikatnya manusia itu adalah seorang politiker, artinya semua manusia itu saling membutuhkan hidupnya. Tidak ada manusia itu yang bisa hidup sendiri, semuanya itu saling membutuhkan. Kalau kita ini saling membutuhkan, maka kita ini harus hidup di dalam hidup bermasyarakat ini. Oleh karena itu, kalau kita semuanya saling merasa saling membutuhkan dan dibutuhkan, tentu tindakan-tindakan kekerasan itu bisa kita hindari dan tidak menjadi potret seperti halnya yang terjadi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik yang menyangkut soal pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan per kapita. Di bidang pendidikan saya akan menambah fasilitas-fasilitas pendidikan, apakah itu perpustakaan, laboratorium, dan sarana prasarana di mana pelajar SD, SMP, SMA itu bisa berinteraksi secara maksimal. Kalau mereka itu bisa berinteraksi, maka pendidikan itu akan berfungsi sebagai karakter building, nation building. Kalau sarana prasarana tidak dilengkapi, bagaimana karakter building, nation building itu bisa dibentuk? Kemudian kesehatan. Kesehatan itu kebijakan dari pemerintah pusat sudah bagus, tetapi aplikasi di lapangan terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa. Data BPS itu banyak disalahgunakan, karena data-data itu hanya nama, tempat tanggal lahir, alamatnya tidak tahu. Dan tadi pagi ketika saya jalan-jalan di bantaran kereta api, semuanya orang miskin saya tanya satu-satu. Tidak ada satupun mereka yang punya kartu KK. Berarti mereka itu kalau berobat pada orang miskin masih bayar. Padahal pemerintah mencanangkan bebas biaya pengobatan. Gubernur pun menyampaikan seperti itu. Tetapi kalau kita cross-check di lapangan, antara kebijakan dan pelaksanaan jauh panggang dari api. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan. Kalau seluruh fasilitas publik, apakah itu pasar tradisional, kemudian UKM, kemudian kaki lima, termasuk ruang-ruang publik dan fasilitas publik itu dibangun, dan kehidupan itu digerakkan 24 jam, tentu ada gilirannya, karena memang tidak ada manusia yang tahan 24 jam melek. Tetapi kalau bisa diatur kehidupan itu 24 jam, maka kehidupan 24 jam itu akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan menambah pendapatan, sehingga secara bertahap kesenjangan itu semakin berkurang. Inilah visi-misi saya di samping terwujudnya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, dan manusia yang bersih. Good governance dan clean governance. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari para pemimpin semua. Semoga ini semuanya bisa terwujud. Saya maju tidak lewat partai politik, karena memang saya tidak mau dikendalikan oleh partai politik. Saya memang tidak mau dibelokkan. Hati saya tidak mau dibelokkan. Yang saya pegang teguh adalah bagaimana tujuan nasional itu terwujud, bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana pemerintahan itu bisa melindungi warga negaranya, dan bagaimana pemerintahan itu bisa mencerdaskan bangsanya. Anggaran 20% untuk pendidikan masih belum signifikan di dalam meningkatkan mencerdaskan kehidupan berbangsa ini, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, tetapi belum menyentuh akar permasalahan, sehingga karakter building, nation building itu
belum sampai menyentuh pada akar permasalahannya. Oleh karena itu saya mohon dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga kita akan bisa merapatkan barisan, membulatkan tekad, dan menggelorakan semangat perubahan. Perubahan untuk masyarakat, terutama menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Walaupun masyarakat adil dan makmur itu sulit untuk dicapai, tetapi kita harus punya tekad ke sana. Kita semuanya harus punya tekad yang kuat agar masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Hanya dengan kebersamaanlah masyarakat adil dan makmur ini terwujud. Tidak mungkin saya dengan Pak Diaksa berdua sendiri bisa melakukan, mungkin. Jalan satu-satunya adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Setelah kita bangun kebersamaan, kita bulatkan tekad, satu tujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Insya Allah perjuangan kita diridhoi. Walaupun kita tidak punya apa-apa, kita masih punya karakter sebagai bangsa yang terhormat untuk melakukan perjuangan dan mensejahterakan masyarakat. Dan atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, atas inisiatif Bapak Diaksa Daud, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Diaksa dan terima kasih pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia, bisa direspon semakin meluas kepada masyarakat dan bisa mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, lebih khusus lagi dari masyarakat Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.